Shalom, mari kita menginjil. Hari ini kita akan membahas dengan tema perempuan yang berselubungkan matahari. Perempuan yang berselubungkan matahari. Subjudulnya, penyelesaian sejarah penebusan melalui keturunan perempuan. Kejadian pasal 3 ayat 15 dan Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 5. Dalam 2 minggu, lewat 2 pelajaran sebelumnya, kita membahas Kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu itu adalah tentang janji pertama akan keturunan perempuan, yaitu Injil pertama. Hari ini kita akan melihat bagaimana nubuat tersebut digenapi di akhir zaman. Terlebih dahulu, untuk menambah pengertian saudara, kita akan lihat struktur sebelum dan sesudah ayat pembacaan hari ini, yaitu Wahyu, salah satu pembacaan hari ini, yaitu Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 5. Pada kitab Wahyu 5, pasal 5, singa dari suku Yehuda, akar Daud, menerima gulungan kitab kecil yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Lalu di Wahyu pasal 6 sampai dengan 16 berisikan tentang 7 meterai dibuka, lalu 7 sangkakala ditiup dan 7 cawan dituangkan. Itu dicatat di Wahyu pasal 6 sampai 16. Nah, tapi di tengah-tengahnya diberikanlah wahyu yang penuh harapan dengan tujuan yang khusus. Inilah yang disebut wahyu sisipan. Wahyu sisipan itu ada di Wahyu pasal 7, juga Wahyu pasal 10 sampai dengan 14. Sekali lagi, Wahyu pasal 7, pasal 10, 11, 12, dan 13. Secara detailnya seperti ini. Wahyu pasal 7 adalah wahyu sisipan yang terletak di antara meterai ke-6 dan ke-7. Ini adalah perihal pekerjaan memeteraikan jemaat kudus yang dipilih. Lalu Wahyu 10 dan 11 adalah wahyu sisipan yang terletak di antara sangkakala ke-6 dan ke-7. Nah, ini adalah persiapan gereja di hari akhir dan kesaksiannya. Lalu di Wahyu pasal 12, 13, dan 14 muncul lagi wahyu sisipan. Nah, ini adalah tentang kesengsaraan yang akan diderita oleh gereja dan kemenangannya. Wahyu secara detailnya, Wahyu 12 sampai 14, Wahyu 12 adalah penyampaian Injil secara besar-besaran. Penyampaian pemberitaan Injil secara besar-besaran selama 3,5 tahun awal. Waktu itu, seorang perempuan yang berselubungkan matahari mengalami sakit bersalin. Nah, waktu itu, Injil yang berlumuran darah di salib disaksikan ke segala penjuru. 1 Korintus 1 ayat 18, Efesus 1 ayat 7. Seperti hari Rabu kemarin telah kita merenungkan, air hidup merembes keluar dari ambang pintu bait suci Yehezkiel. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemanapun air hidup mengalir, itu menghidupkan dunia yang bagaikan laut mati. Laut yang mati. Lalu Wahyu 13 berisikan tentang kesengsaraan yang akan diderita dalam 3,5 tahun akhir. Nah, saudara-saudara, dikatakan di Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular secara total. Kalau begitu, bagaimana janji pada proto-evangelium digenapi? Bagaimana janji pada proto-evangelium ini digenapi? Yesus datang sebagai keturunan perempuan dan menyampaikan firman. Jika orang hendak
melakukan kehendak Allah, maka wajar bagi orang itu untuk bisa tahu asal usul firman Yesus. Yohanes 7 ayat 17. Yohanes 7 ayat 17 mengatakan demikian. Tetapi herannya umat Israel menolak firman itu. Dengan demikian, nyatalah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak dimiliki Allah atau tidak berasal dari Allah. Yohanes 8 ayat 44 dan 47. Yaitu dengan sendirinya mereka mau menjadi keturunan ular yang bermusuhan dengan Yesus yang adalah keturunan perempuan. Nah, sebagai referensi tentang hal ini, saudara bisa baca silsilah di Kitab Kejadian, buku seri sejarah penebusan. Silsilah di Kitab Kejadian halaman 65 sampai 66. Nah, kini penyelenggaraan penebusan tentang keturunan perempuan ini tampak lagi di Kitab Wahyu. Saudara coba lihat tabelnya seperti ini. Di Taman Eden, ular tua yang menggoda perempuan, Hawa. Kejadian 3 ayat 1. Pada zaman Yesus, pada kedatangan pertama, setan, iblis menguji Yesus Yesus Kristus. Yaitu keturunan perempuan. Matius 4 ayat 1. Di waktu akhir, naga besar muncul. Naga besar berlawanan dengan perempuan yang berselubungkan matahari. Pembacaan hari ini. Wahyu 12 ayat 1, ayat 9, pasal 20 ayat 2. Ibaratnya saudara, pegulat juga kan beradunya dengan yang tingkat berat badannya yang sama kan. Misalnya kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Perseteruan antara keturunan perempuan dan naga besar di hari akhir itu bagaikan kelas amat sangat berat, super heavy. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, di sini kata suatu tanda bahasa Yunani-nya adalah semeion. Ini menuju pada tanda yang menandakan kehendak Allah. Suatu tanda besar ini hanya bisa diketahui oleh orang yang diberkati saja. Orang yang tidak menerima berkat, meski baca, akan sama seperti orang buta. Misalnya, ketika menyentuh gajah dengan tutup mata, hanya pikirnya apa? Pikirnya dinding yang keras atau kayu atau pohon saja. Suatu tanda besar di langit yang Rasul Yohanes lihat itu rupa yang seperti apa? Di bawah kaki perempuan yang berselubungkan matahari ada bulan. Dan di kepala perempuan itu dipakaikan mahkota dari 12 bintang. Nah, perempuan itu akhirnya mengandung dan akhirnya bersalin. Bayi itu dikatakan di ayat 5 adalah laki-laki yang menggembalakan atau memerintah seluruh bangsa dengan gada besi. Yang pertama, umat Israel yang diumpamakan sebagai perempuan atau istri. Umat Israel yang diumpamakan sebagai perempuan atau istri. Pada waktu perjanjian lama, Allah diumpamakan sebagai suami dan umat Israel sebagai istri atau perempuan. Yesaya 54 ayat 5 dan 6. Yesaya 54 ayat 5 dan 6. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan,
dan yang bersusah hati Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Yesaya 26 ayat 17. Yesaya 26 ayat 17 juga. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai referensi, Hosea 2 ayat 16, Hosea 2 ayat 16, Ratapan 4 ayat 10. Nah, di sini saudara, Israel diumpamakan sebagai apa? Ya, perempuan yang mengandung bayi dan menggeliat sakit atau mual. Yesaya 66 ayat 7 sampai 9. Saya baca, sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang akan mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun, baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Nah, perempuan yang berselubungkan matahari berseteru dengan ular. Dan siapa yang menang? Perempuan kan? Nah, untuk menang, perlu keturunan yang dilahirkan perempuan. Pada waktu perjanjian baru, Yesus berkata bahwa dialah pengantin laki-laki bagi kita. Yesuslah pengantin laki-laki bagi kita. Nah, Yesus yang adalah pengantin laki-laki tidak mencari perempuan yang lain. Pastilah ia mendekati gadis, mendatangi gadis. Gereja yang sejati itu diumpamakan sebagai apa? Sebagai gadis, perawan. Oleh karena itu, jika kita mau menjadi pengantin perempuan Yesus, kita haruslah membersihkan hati kita dengan baik. Yaitu, tidak boleh ada hati yang jahat atau licik atau suka mengadu domba. Hal-hal ini harus disingkirkan, dibuang, dibersihkan. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dalam perumpamaan 10 gadis pun, pemenang atau orang-orang yang bijaksana itu diumpamakan sebagai perawan atau gadis kan. Matius pasal 25. Rasul Paulus juga mengumpamakan hubungan suami istri sebagai hubungan Kristus dan gereja. Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Ya. Masing-masing kita yang percaya Kristus juga adalah gereja kan. Sebaliknya, ketika gereja memberontak, itu bagaikan perempuan yang najis. Yeremia 3 ayat 20. Yeremia 3 ayat 20. Tetapi sesungguhnya seperti seorang perempuan tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Kalau KJV dikatakan, surely as a wife treacherously depart from her husband. Jadi, seperti seorang istri tidak setia terhadap suaminya. Ya. Sebagai referensi, Yesaya 23 ayat 2 dan 4, Yeremia 6 ayat 2. Nah, perempuan yang jatuh dosa seperti demikian, yaitu gereja yang bersundal, itu dicatat di kitab Wahyu. Yaitu gereja sekuler yang berkompromi dengan dunia dan tidak menjaga integritas. Yakobus 4 ayat 4, Hosea 5 ayat 7.
yaitu lebih menyukai kemuliaan dunia dibandingkan kemuliaan Allah. Yohanes 12:43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Lalu lebih melayani harta dibandingkan melayani Allah. Matius 6 ayat 24. Kemudian tidak puas dengan Yesus satu sosok. Jemaat gereja, jemaat kudus di gereja yang jatuh dosa, tidak puas dengan satu sosok. Maka memandang kedua atau tiga hal yang lain. Maka pergaulan atau keakraban manusia tidak boleh menjadi tujuan utama dari gereja. Dalam kasih karunia Tuhan haruslah menjadi satu di dalam kepenuhan firman, Roh Kudus dan kehendak Allah. Jika tidak demikian, maka hanya akan menjadi perkumpulan yang saling menambatkan saja di hari penghakiman. Dikatakan ikanlah berberkas-berkas. Matius 13 ayat 30 kan. Hari ini, saudara-saudara yang mendengar firman sejarah penebusan ini, sangat bergelut untuk hidup sesuai firman kan. Kalau begitu apakah saudara adalah gereja palsu atau gereja sejati? Gereja sejati. Amin. Saya percaya bahwa ketika tidak ada dusta dan kemunafikan di hati kita, maka itulah gereja yang sejati. Yang kedua, perempuan yang berselubungkan matahari yang digambarkan lewat Yusuf. Perempuan yang berselubungkan matahari yang telah digambarkan melalui Yusuf di Perjanjian Lama. Di antara bapak-bapak leluhur di kitab Kejadian, perjanjian keturunan perempuan itu tergambarkan melalui Yusuf. Kejadian 37 ayat 9, Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maksudnya, Yusuf adalah anak yang menaruh matahari, bulan, dan bintang-bintang di bawah kakinya. Yesus Kristus adalah sosok yang menaruh matahari, bulan, dan bintang-bintang di bawah kakinya dan memerintah. Sebagai referensi, Mazmur 8 ayat 3 dan 6. Nah, pendeta Brampak menemukan rupa perempuan yang berselubungkan matahari itu pada Yusuf, dari Yusuf. Kalau begitu, itu bukan menunjuk pada satu orang. Ada yang berpendapat seperti ini. Karena disebutnya seorang perempuan yang berselubungkan matahari, maka bukankah itu tunggal? Karena itu bukan jamak tetapi tunggal, maka itu menunjuk pada aku. Nah, saudara, pendapat demikian itu sangat berbahaya dan sangat tidak masuk akal. Kita akan bahas tentang hal ini sebentar lagi, apakah itu tunggal atau jamak. Nah, perempuan yang berselubungkan matahari ini adalah masing-masing jemaat kudus di mezbah akhir zaman, di hari akhir. Siapakah perempuan yang berselubungkan matahari? Ia adalah orang yang bagaikan Yusuf. Poin 1, Yusuf adalah anak yang diperanakan karena Allah mengingat secara khusus. Yusuf adalah anak yang diperanakan karena Allah mengingatnya secara khusus. Allah mengingat secara khusus. Karena Rahel tidak kunjung punya anak, Allah mengingatnya dan membuatnya melahirkan anak. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Poin kedua, bagi Yusuf, matahari, bulan, dan bintang-bintang sujud menyembah. Bagi Yusuf, matahari, bulan, dan bintang-bintang sujud menyembah. Matahari menunjuk pada Bapa, bulan menunjuk pada Ibu, dan 12 bintang itu saudara-saudara. Maksudnya,
Yusuf akan menjadi orang yang memiliki langit, bumi, dan seluruh 12 suku bangsa. Yusuf sadar bahwa mimpi tersebut diberikan oleh Allah Bapa. Maka ia berketetapan hati untuk menanggung tugas dirinya dengan baik. Yaitu ia berpikir untuk bisa menampakkan pekerjaan Allah secara besar. Ada yang berpendapat bahwa matahari itu menunjuk pada kasih karunia. Bulan adalah hukum Taurat. Tapi saudara, itu pun sangat tidak masuk akal. Meskipun demikian, bukannya maksudnya penjelasan saya saja yang ortodoks dan benar. Tapi saya hanya sampaikan ini sebagai referensi bagi saudara. Bulan itu sendiri tidak memancarkan terangnya sendiri. Pada malam hari, bulan hanya menerima cahaya matahari dan memantulkannya. Jadi bulan sampai kapanpun hanya menguasai malam saja. Tapi itu pun jika cahaya matahari tidak sampai ke bulan, maka kita tidak bisa lihat bulan. Maka bulan menunjuk pada gereja yang sekuler, gereja yang mengutamakan humanisme. Jadi bulan bukan menunjuk pada hukum Taurat, tetapi menunjuk pada gereja yang mengutamakan hukum Taurat yang telah menjadi sekuler. Pada waktu gereja mula-mula, ada orang-orang yang telah menjadi sekuler, jatuh dosa, dan dibohongi oleh akal bulus diri sendiri. Seperti Yudas Iskariot di antara 12 murid, dan Nikolas di Wahyu pasal 2 ayat 6. Poin ketiga, Yusuf telah mendapat mimpi dan menafsirkannya. Yusuf telah mendapat mimpi dan ia adalah orang yang menafsirkan mimpi. Di zaman itu, mimpi Firaun, raja Mesir, tidak ada yang bisa mengartikannya. Tapi Yusuf mengartikan mimpi tersebut dan menjadi mangku bumi. Itu sebabnya Yusuf adalah sosok yang bagaikan juru selamat dunia bagi Raja Firaun. Raja Firaun percaya bahwa lewat Yusuf, rahasia kehendak Allah akan dibukakan. Kalau dengan bahasa zaman sekarang ini, ia adalah orang yang memiliki visi rohani, wahyu rohani. Masing-masing jemaat kudus dari Mezbah akhir zaman, merekalah yang akan menjadi seperti demikian. Amin. Poin keempat, Yusuf juga banyak menderita pencobaan. Oleh karena mimpi, Yusuf juga banyak menderita pencobaan oleh karena mimpi. Alasannya, kakak-kakaknya iri hati terhadap Yusuf. Nah, sama seperti Yusuf, hari ini pun orang yang memiliki visi rohani akan menderita pencobaan. Tapi Yusuf mengatasi pencobaan-pencobaan yang sulit dengan baik. Meskipun kakak-kakaknya menjualnya ke negeri asing, ia tidak putus asa. Kejadian 37 ayat 18 sampai 28. Kenapa saudara? Karena ia percaya bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Itu sebabnya Yusuf bukanlah orang yang kalah, tetapi siapa? Tapi apa? Orang yang menang. Di kemudian hari, Yusuf beserta dengan umat Israel. Tulang Yusuf beserta dengan umat Israel dalam perjalanan Exodus di padang gurun. Perempuan yang berselubungkan matahari yang akan tampak di hari akhir adalah sosok yang bagaikan Yusuf yang seperti demikian. Bagi saudara, apakah ada mimpi seperti Yusuf? Nah, apa itu mimpi? Mimpi apa itu? Bukankah itu adalah hal memandang ke masa depan dan menjelaskan dunia yang tidak dikenali?
Itu sebabnya jemaat kudus di mezbah akhir zaman adalah orang-orang yang memiliki visi rohania. Visi rohania. Sebagai referensi Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Yaitu jemaat kudus yang kaya secara rohani, yang memiliki makanan yang berkelimpahan di dunia rohani. Saya harap agar di hari akhir saudara semua menerima firman sejarah penebusan sehingga menjadi orang-orang yang menyimpan visi rohani. Amin. Yang ketiga, Israel rohani, pemenang-pemenang. Yaitu bentuk jamak. Israel rohani, pemenang-pemenang, bentuk jamak. Israel rohania, pemenang-pemenang sebagai bentuk jamak. Apa artinya berselubungkan matahari di Wahyu pasal 12? Berselubungkan, maksudnya apa? Berselubungkan matahari. Di Alkitab, matahari biasanya menimbulkan Allah. Di Mazmur 84 ayat 11, 27 ayat 1, Mazmur 119 ayat 105, Lukas 1 ayat 78. Oleh karena itu, apa maksudnya perempuan itu berselubungkan matahari? Artinya, ia berselubungkan Yesus yang adalah matahari. Yaitu ia mengenakan jubah kebenaran Yesus. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. NASB. Put on the Lord Jesus Christ. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, artinya ia dilingkupi oleh kemuliaan terang. Nah, ini menunjuk pada keadaan dikurung oleh dorongan terang dengan sempurna. Yaitu tiap saat, tiap jam, tiap hari, tiap jam, di tengah-tengah beraneka kesulitan pun. Jadi bagaimana? Maksudnya, itu menunjuk pada jemaat kudus yang hidup dalam kasih karunia dan firman senantiasa. Di Gunung Uba, muka Yesus pernah bersinar-sinar seperti matahari kan? Kenapa saudara? Karena Yesus berselubungkan atau memakai matahari kemuliaan Allah, memakai kemuliaan Allah. Dikatakan bahwa pakaian Yesus menjadi putih bersih. Matius 17 ayat 2. Mazmur 104 ayat 2. Yang berselimutkan. Maksudnya Tuhan Allah yang berselimutkan terang seperti kain. Yang membentangkan langit seperti tenda. Nah, perempuan yang berselubungkan matahari menunjuk pada pengantin perempuan yang menikah dengan Kristus. Yaitu gereja. Kalau begitu, perempuan yang berselubungkan matahari ini menunjuk pada siapa? Kata pendeta Abraham Park, beliau melihat bahwa perempuan tersebut adalah pemenang, yaitu Israel. Israel adalah nama yang baru dari Yakub setelah Yakub bergelut dengan malaikat di tepi sungai Yapuk dan menang. Nah, waktu itu nama baru yang diterimanya itulah Israel. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Dan ia menerima nama baru, lalu ia menamai tempat itu Peniel. Peniel artinya muka Allah. Di muka atau wajah Allah pastilah terang bersinar kan? Jadi Yakobnya hilang. Lalu ia lahir baru serta memperoleh nama baru Israel. Seperti demikian, perempuan yang berselubungkan matahari adalah gereja yang bisa menang.
gereja sejati yang menjadi pengantin perempuan Kristus akan menderita persalinan. Tetapi segala bentuk godaan dan kesengsaraan yang datang dari luar itu telah ia tahan dan menangkan dengan iman. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, Ibrani 11 ayat 38. Nah, penderitaan itu adalah untuk menemukan sukacita karena memperoleh anak. Seperti yang dikatakan Yesaya 54 ayat 1. Nah, perempuan yang berselubungkan matahari ini menunjuk pada jemaat kudus di sebuah mezbah. Galatia 4 ayat 27. Dengan kata lain, karena ia telah berselubungkan atau mengenakan kemuliaan Allah. Nah, misalnya anak-anak laki-laki dan perempuan presiden itu ada di dalam area istana presiden, kan saudara? Nah, seperti demikian maksudnya kita pun ada di dalam area kuasa Allah. Di dalam mana? Di dalam area kuasa Allah. Jadi kita harus tahu fakta ini dengan jelas, dengan tepat, baru bisa menang. Dan tidak akan jadi sombong, melainkan bisa melatih diri untuk tunduk pada Tuhan, untuk takluk pada Tuhan. Jika tidak demikian, tidak akan menerima kuasa siapapun, hanya taunya diri sendiri saja. Sehingga bisa saja menentang Allah sambil berkata, ya kamu dan aku sama-sama Allah. Jika demikian maka sampai Allah pun tidak bisa mengontrol. Nah, karena Allah telah mengetahui hal itu, maka ia membuat kita menjadi bagaimana? Yaitu kita dibuat dari debu tanah yang diambil. Lalu Allah mengasihi dan menolong kita sampai akhir. Yaitu supaya ia tetap mengakui kita sebagai anak-anak lelaki dan perempuannya sampai akhir. Kalau begitu saudara-saudara, setiap hari kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib diri kita. Dan dengan rendah hati kita harus percaya dan taat pada firman dan memakan buah kehidupan. Barulah kita bisa akan memperoleh hidup kekal. Nah, lewat kesengsaraan salib Yesus telah menyelesaikan masalah maut yang kekal. Dan kini ia menuntun kita ke dunia yang sebenarnya dari penciptaan, yaitu dunia sebelum perbuatan dosa Adam dan Hawa. Kalau begitu kini saudara, kita harus taat dan memakan buah pohon kehidupan. Jika memetik dan memakan buah pohon kehidupan, maka tidak akan menua untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Juga tidak ada penyakit dan tidak mati, serta akan hidup sama seperti Allah. Pada akhirnya, singkat lagi, perempuan yang berselubungkan matahari itu adalah orang-orang yang menerima firman Allah. Semoga kita semua menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan Allah dan dengan firman. Amin. Kesimpulan, umat manusia yang jatuh dosa telah menjadi sosok yang hidup dengan tertambahkan oleh maut. Umat manusia menjalani kehidupan yang bagaikan semak duri, yaitu di mana-mana ada kegelisahan, keserakahan, persaingan, pertengkaran, perang. Dan juga kalau zaman sekarang ini, manusia tidak berdaya di hadapan COVID-19, wabah corona ini. Tapi Allah telah menjanjikan seorang bayi, yaitu keturunan perempuan. Ada harapan bagi kita, saudara. Kejadian 3:15. Itulah anak yang dilahirkan perempuan yang tampak di pembacaan hari ini. Nah, perempuan itu adalah umat Allah, yaitu Israel. Kalau di zaman sekarang ini, gereja.
Untuk menyelamatkan gereja, Allah mengutus bayinya ke bumi ini. Dengan penderitaan yang diderita perempuan yang mau bersalin, Yesus mengatakan tentang kesengsaraan yang akan diderita gereja. Yohanes 16 ayat 20 sampai 21. Yohanes 16 ayat 20 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Nah, kalau kita renungkan dengan menyambungkan dua ayat tersebut, Yohanes 16 ayat 20 dan 21, maka seperti ini saudara. Perempuan yang mau bersalin itu siapa? Itu adalah 12 murid yang sedang cemas. Dengan kata lain, 12 muridnya itu gereja mengadakan persalinan rohani. Kematian Yesus disalib, kebangkitannya, serta turunnya Roh Kudus adalah anak yang gereja lahirkan. Perempuan melahirkan anak, artinya gereja memperanakan Yesus. Nah, sama seperti demikian, saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar di dalam hati masing-masing kita bisa memperanakan putra firman dan menikmati sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami menjadi pengantin wanita bagi Kristus. Sama seperti Yusuf yang bermimpi dan juga mengartikan mimpi. Tolonglah kami pun lewat firman sejarah penebusan, kami menyadari rahasia kehendak Allah dan memberitakannya Bapa. Kami percaya bahwa jemaat kudus yang memiliki wahyu rohania benar-benar tidak akan putus asa di hadapan pencobaan apapun. Tolonglah agar kami semua taat pada firman di dalam area kuasa Allah dan menyangkal diri kami, mengaku Tuhan, mengikuti Tuhan, akhirnya memperoleh hidup kekal yang disediakan bagi kami semua. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.